Nama saya Heru Trastio, saya salah satu owner dari Elders Garage. Gue Sogi, gue di Elders sebagai manajer. Nama saya Ari, saya sebagai kepala mekanik. Elders Garage itu berdiri kurang lebih di tahun 2013-2014. Jadi di situ kita coba untuk bergerak di dunia motor custom. Sekarang sudah berjalan kurang lebih sekitar 8 tahun. Perjalanan Elders awal tuh kita banyak mengerjakan restorasi motor CB, motor-motor tua lah. Kemudian kita masuk di satu era yang kita mencoba mengeksplor chopper. Paling hits awal itu motor Om Tommy Mano. Jadi motor pembalap tahun 60 kita angkat, terus kita restorasi full persis sama kayak tahun 60. Nah mulai itu namanya Elders keangkat. Kita belakangan banyak fokus di listrik gitu, jadi konversi motor listrik. Kita mengcustom produk-produk yang memang punya dasar listrik. Awalnya itu kita nyoba motor kita pribadi, itu yang kalau lihat di Instagram ada yang kayak model chopper tapi Vespa. Itu pertama kali kita buat itu. Nguliknya itu kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan. Itu bener-bener sebelum kita lepas ke pasar, kita ngulik dulu. Antusias orang untuk merubah dari motor tuanya dia yang sering mogok menjadi listrik, itu antusiasnya banyak banget. Ketika antusiasnya banyak, baru kita memutuskan pindah dari custom ke listrik. Kita udah ada tim yang memang ahli di metal shaping, di welding gitu. Kemudian kita punya tim elektrik. Jadi perpaduan antara custom dan elektrik ini yang belum tentu bisa didapetin di tempat lain. Dinamo itu kita ngetes pakai merek ini, pakai merek itu, terus kita kulik lagi, maksudnya daya kekuatan seperti apa. Dinamo udah oke, kita pindah ke controller. Controller itu kita juga bermacam-macam komponen yang kita kulik, karena controller itu ibaratnya kayak kalau di motor bensin itu kayak radiator. Kalau dia panas jadi overheat. Gimana caranya dengan cuaca Jakarta kita pakai controller yang aman. Sempet kita berapa kali ganti controller dengan cuaca Jakarta ya panas, akhirnya jebol controllernya. Dan sekarang udah dapet controller yang rakitan kita yang menurut kita udah aman buat cuaca Jakarta dan mesti Indonesia. Kita dari mesin ke bongkar kita ganti dari swing arm pertama. Mesin bongkar ganti swing arm, roda kita ganti dinamo. Jadi dinamo udah sama ban di situ udah jadi satu. Dinamo lari ke controller. Controller itu penggeraknya. Nah, udah itu di situ ntar ada throttle gas, ada reducer, terus ini bisa juga disetel lewat Bluetooth. Jadi kecepatannya pakai Bluetooth, kita nyetelnya bisa. Mau kecepatan seberapa, mau pelan, mau kencang lewat Bluetooth bisa nyetelnya. Terus lari ke baterai, bermacam-macam menggunakan merek A, merek B. Terus akhirnya kita putuskan kita pakai lithium, mereknya dari merek Panasonic yang digunakan oleh mobil Tesla. Kenapa kita pilih itu? Karena kita ngejar kualitas. Kalau saat ini kita ada dua tipe, yang satu Duro. Duro itu kapasitas daya tempuhnya itu bisa 40 sampai 55 km. Kalau jarak kecepatannya paling kencang sampai 60 km per jam. Kalau untuk yang Duro, kualitas baterainya 4 sampai 7 tahun. Tergantung kita bisa menjaganya seperti apa. Kalau Speedster, kekuatannya kalau ibarat motor bensin itu 250 cc. Jadi bisa tembus sampai 90 km per jam, lumayan kenceng. Udah gitu jarak tempuh baterainya bisa 60 km. Jadi dengan sekali ngecas bisa 60 km per jam. Kalau Eco, kekuatan baterainya lebih irit. Arusnya lo bisa 60, bisa lebih dari 60 jarak tempuhnya. Kalau Booster, arusnya lo nyampe 60, ini 55 km, itu udah habis.
Ada yang paling unik itu requestannya dari Pak Teten. Kan kalau Vespa listrik kan nggak ada mesin. Gimana caranya itu motornya terlihat ada mesin? Bikin semirip mungkin. Fungsinya cuman buat naruh controller. Kayak mesin bener tapi itu bohongan. Cuman biar kelihatan asli motor aja. Target pasar kita awalnya premium kita udah sampai banget. Terus kita mau ke semuanya. Contoh kita buat C70. Kalau orang keberatan dengan membuat konversi Vespa dengan harga 27.800 udah dipasang, kita akan bikin C70 dengan harga 18 juta. Jadi istilahnya semua kalangan bisa merasakan konversi motor listrik. Rangka sini C70 hampir semuanya di custom. Jadi cuma rangka tengahnya pakai C70. Tengah ditambahin besi, depannya pakai shock Scorpio, stang custom, terus kaki-kaki tambahan custom. Jadi kayak arm itu di custom, joknya juga custom, buatan Eldex. Box itu kita pesen sama salah satu brand ada di Bandung. Jadi kita udah pesan, memang nanti ada 5 box sih, jadi buat 5 unit. Tromol kalau yang customan ini yang khusus 5 unit, depannya pakai cakram. Belakangnya tetap tromol. Terus fungsi remnya yang tadi di kaki berubah di tangan. Bannya enggak sih, umum kita pakai jenis trail. Kalau hujan sih aman. Kalau banjir, kalau deknya kerendam itu masih aman. Kecuali airnya sudah mendekati posisi karbu. Kalau dari istilah, kalau hitungan bensin posisi karbu. Nah, posisi karbu itu tempatnya controller. Jadi ketika ketinggiannya melebihi dari dek, udah mulai tinggi, itu otomatis bakal mati. Normal seperti motor bensin. Benefitnya ya pasti lebih irit. Perbandingannya kalau gue naik Vespa 1 bulan itu gue ngabisin duit 680 untuk 1 bulan. Untuk oli samping, untuk bensin. Jarak rumah gue ke kantor itu pulang pergi 30 km. Kalau gue pakai listrik, cuma butuh waktu 180.000. Berarti kan perbandingannya 3:1. Listrik ini masih baru lah gitu, dan kita terus menyebarkan semangat supaya masyarakat Indonesia memahami listrik seperti apa gitu. Kalau dari pemesanan keluar udah ada beberapa yang memang sudah kita kirimkan keluar. Kit Vespa sekarang udah bisa kita kirim ke Jerman, ke India, sama pesanan ke Italia. Keberhasilannya kita sudah nyampe mendapatkan sertifikat dari Kemenhub. Kita mendapatkan salah satu, kalau nggak salah itu ada ribuan bengkel yang mendaftar di Kemenhub. Cuman di Indonesia baru ada 2 yang terkonfirmasi udah oke. Kalau mereka bikin di luar belum tentu bisa mendapatkan surat konversi. Kalau kita udah pasti dapat surat konversi, tinggal dirubah menjadi surat listrik. Di tahun 2023 kita dapat mandat 2 juta motor untuk dikonversi. Kalau buat bocorannya sih salah satu ojek online akan bekerja sama kita gitu. Jadi semua motor ojek online yang motornya masih bebek itu akan dibuat menjadi listrik.